Oh, hai. Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Ini adalah tenda dari mereknya Fire Maple. Bener banget, lu nggak salah dengar, karena biasanya Fire Maple itu kan peralatan untuk masak di area camping ya. Gue pun banyak stoknya di rumah, ada kompor, ada nesting, pokoknya peralatan masak lah. Sekarang Fire Maple udah ngerilis tenda gunungnya, dan ini diberi nama Fire Maple Tropics kapasitas 2 orangnya. Jadi kalau emang lu lagi nyari tenda yang beda ya, nggak mau kelihat pasaran gitu di atas gunung, ini salah satu pilihan yang tepat. Dan gue bisa bilang di awal, spesifikasinya nggak main-main sih. Salah satu spesifikasi yang niat juga. Tapi memang akhirnya tenda ini nanti akan bersaing dengan brand-brand lokal kesayangan kita. Mungkin bersaing dengan Big Adventure, Dhaulagiri, Wildseal, bahkan mungkin Merapi Mountain. Brand-brand itu akan punya pesaing baru, yaitu Fire Maple ini. Karena sejauh yang gua tahu, salah satu distributor resmi untuk brand Fire Maple di Indonesia itu yaitu Hike and Run. Lu bisa menemukan banyak produk Fire Maple di sana lah. Dan bukan Fire Maple doang sih, ada Nature Hike, Moby Garden, Black Deer, Black Dog. Pokoknya brand-brand internasional tuh ya belinya di Hike and Run aja. Termasuk tenda ini. Tapi gue belum tahu nih untuk tenda ini tuh nanti akan ready stock kah di Hike and Run ataukah harus PO. Karena di beberapa tenda yang dijual oleh Hike and Run itu ada yang PO, ada yang lagi ready stock. Nanti tinggal lu klik aja link yang ada di bawah, itu harus PO atau udah ready stock untuk tenda ini. Ketika nantinya lu suka dengan tenda ini. Sebelum kita ngebahas spesifikasi dari tenda ini, gua mulai dari awal dulu untuk menimbang ulang berat tendanya, termasuk untuk pemasangan tenda dari Fire Maple Tropics kapasitas 2 orang ini. Oke, sebelum gua ngebahas spesifikasi dari tenda Fire Maple ini, gua kasih tahu dulu cara mendirikan tenda ini dan kelengkapannya apa aja yang lu dapetin nantinya. Jadi packagingnya segede gini nih. Sebetulnya untuk packagingnya normal aja, kayak tenda-tenda Big Adventure Tambora, terus mirip dengan tenda-tenda kapasitas 2 merek lokal lainnya lah. Cuman yang beda itu dari segi warnanya aja. Jadi di bagian atasnya sini ada tulisan Fire Maple. Terus di sekelilingnya nggak ada apa-apa, polos aja. Di bagian bawah sini ada tali webbing. Bisa juga untuk handle ini. Terus di sini ada pembukaan menggunakan mode serut. Nah, sebelum kita bongkar dan dirikan tendanya, kita lihat dulu berat railnya berapa nih. Berat rail dari tenda ini 2,2 kilo ya. Ini udah plus footprint. Nah, jadi untuk tenda ini tuh dijual, ada yang tendanya aja, ada yang tenda plus footprint, dan lu bisa beli footprintnya doang. Sekarang gua bongkar dulu. Dan ini lagi ada dangdutan kayak di sebelah sana. Pasti bocor-bocor dikit, terus kita buka. Oke. Nah, ini tuh diikat sama tali, dan sebetulnya ketika kemarin gua nerima tendanya itu, ini kan gue dipinjemin tendanya itu oleh Hike and Run ya. Ketika kemarin gua ngedapetin tendanya itu, talinya bukan kayak gini. Cuman kemarin tuh sempet lupa naro, karena kan gua cek tuh sempet lupa naro, dan nanti gua cari lagi. Tapi gua pakai tali tenda lain nih untuk ininya. Jadi ini bukan tali yang nantinya lo dapetin. Talinya itu kayak semacam kain gitu aja. Terus ketika dibuka, di sini ada pasak yang lo dapetin, terus ada frame tentunya, ada outer layer, terus ada footprint, dan ada inner layernya. Jadi ini kelengkapan yang lo dapetin nantinya tuh segini. Sekarang kita pasang untuk footprintnya dulu, atau mungkin innernya dulu bareng frame. Kita gelar. Ada yang menarik bentuk dari footprintnya ini sebetulnya. Nah, di sini ada tulisannya, bisa lihat. Di sini ada tulisan face up. Jadi ini harusnya posisinya di atas, jadi ditandain. Atau kalau memang nggak ada tulisan kayak gini, lu bisa ngelihat sil-silan yang ada di sini. Ini kan sambungan. Posisi sil-silannya ini tuh harus di atas, jangan di bawah kayak gini. Di bagian footprint depannya ini ada yang berbentuk segitiga tuh. Biasanya segitiganya itu dari sini nih, simetris aja gitu. Kalau ini nggak simetris, sebelah sininya lebih ke rata. Kalau inner layernya sih kayaknya sama aja, nggak ada depan dan belakang, karena tenda ini model tenda yang 2 pintu. Framenya berwarna merah. Ini pakai frame 7001 aluminium alloy. Ada joining sistemnya. Langsung masukin aja ke lubang inner dan outernya.
Oke. Harus pelan-pelan memang. Dan ini bisa dipasang sendiri ya. Dan pemasangan inner ke bagian frame-nya tentunya pakai bakal kayak gini ya. Itu modelnya. Jadi ada tali webbing yang nggak tebal-tebal banget, warna kuning dan terbilangnya tipis. Terus di sini ada bakal yang nantinya ditancap ke frame. Di semua bakal itu ditancap ke frame kayak gini ya. Jadi lebih mudah untuk pemasangannya. Nah, pasang kayak gini. Oke. Sekarang lu bisa ngelihat dengan jelas nih komposisi inner yang nantinya lu dapetin ketika lu punya tenda ini. Jadi kurang lebih sih kebanyakan ya bahan battery mesh di sini. Ini pakai bahan battery mesh nylon. Nanti gua jelasin lebih lanjut. Yang pasti kurang lebih di 70% pakai bahan mesh. Untuk sisanya ya bahan yang dipakai di bagian bottom atau bagian lantai dari inner tenda ini. Sekarang kita lihat untuk pasak yang gua dapetin. Jadi ketika kemarin gua cek pun ini talinya agak lumayan banyak ya. Untuk gailannya itu lumayan banyak. Terus di sini ada pasak aluminium alloy juga yang mana lebih kecil. Untuk ukurannya ya ini memang lumrah dipakai di tenda-tenda ultralight. Nah, dipasang ini ke tali paracord kemungkinan ini. Tali yang ada di sini yang warna hitam. Lu pasang aja. Oh. Oke. Nah, jadi semakin tegang nih kelihatannya. Kayaknya patokannya tuh ngelihat dari logo Fire Maple-nya deh. Ntar, aku coba rapihin dulu, betul. Nih, bisa lihat nih. Jadi, kalau emang biar lu nggak bingung untuk nyari mana yang depan, mana kiri, kanan, patokannya cari tulisan Fire Maple, pasti posisinya di kiri atau di sebelah kanan. Nah, di sini masih ada tali. Di outer itu masih ada tali menggunakan bakal aluminium juga yang dipasang di depan. Terus ambil 4 pasak lagi untuk memasang bagian depan sini. Depan sini tadi footprintnya dicantol ke sini kayaknya nih. Tuh. Terus bagian belakang terakhir dah. Oke, yang terakhir itu pemasangan sanggahan di bagian ventilasi udara. Jadi ada ventilasi udara di bagian atas ini, di depan dan di bagian belakang. Jadi kalau lu buka kayak gini tuh, ada lubang, ada lapisan meshnya, dan di sini bisa lu pasang aja untuk sanggahannya. Oke, itu dia untuk cara pemasangan dari tenda Fire Maple Tropics kapasitas 2 orang ini yang ultralightnya. Sekarang gua akan ngebahas spesifikasi yang ada di tenda ini. Kita mulai dari bahan outer yang ada di sini. Ketika lu lihat secara detail di sini, pemakaian bahan yang ada di sini tuh pakai bahan nylon 20D. Jadi terasa tipis ketika nantinya lo pegang, dan ketika dilihat secara detail lagi, ternyata ini ada ripstopnya ya untuk memperkuat kain yang ada di sini. Karena yang sering gue bilang untuk outer tenda itu nggak semuanya pakai ripstop, tapi rata-rata di tenda ultralight kayak gini yang mana pakai bahan nilon kayak gini tuh ya seringnya sih pakai ripstop. Jadi untuk memperkuat lagi di bahan nilonnya. Jadi kalau lu sekarang di rumah itu punya tenda yang pakai bahan 210T atau 190T, pasti beda rasanya ketika megang tenda ini karena bahannya itu terasa lebih tipis dan lembut ketika lu pegang nantinya. Dan apa ya, salah satu penampilan atau visual yang disuguhkan oleh bahan nilon itu ketika dibentangkan kayak gini nih, si kainnya itu bisa rapih, bisa bener-bener mulus, apalagi ketika terkena angin. Berbeda dengan tenda yang memakai bahan polyester gitu, kelihatan kerutan-kerutan atau lipatan-lipatan. Kalau bahan nilon itu ya kayak gini aja, kelihatannya seperti mulus aja gitu. Jadi lebih elegan lah kelihatannya dibandingkan tenda yang memakai bahan polyester. Dan kalau kita ngelihat kekuatannya pun, walaupun ini tipis ya, tapi bahan nilon itu lebih kuat lah dibandingkan bahan polyester. Sekarang gua akan ngomongin harga dari tenda ini dulu. Ketika terakhir gua cek di websitenya Hike and Rent itu, harga tenda Fire Maple ini tuh di 2.750.000 tendanya aja. Tapi ada paketan lain, tenda plus footprintnya, lu nambah 100.000 kurang lebihnya jadi 2.850.000. Atau lu bisa juga membeli footprintnya aja tapi harganya tuh 266.000 kalau nggak salah. Jadi kalau emang lu suka tenda ini nantinya mending sekalian
paketan dengan footprintnya aja deh. Jadi hitungannya cuma nambah 100.000 aja. Dan itu harga diskon ya. Harga normalnya itu di 3-4 jutaan lah. Sekarang gue akan ngebahas bagian-bagian detailnya. Kita ngebahas di bagian frame-nya dulu. Jadi frame yang ada di tenda ini tentunya udah pakai frame aluminium alloy 7001 ya. Jadi tinggal dibuka kayak gini aja untuk melihat frame-nya. Bentar. Nah, jadi frame-nya ini berwarna merah nih. Berwarna merah, ini harusnya ukurannya sih kurang lebih di 8,5 mm, dan ini udah pakai frame yang solid, yang bagus. Dan kita sekalian lihat untuk pemasangan yang tadi sebetulnya sempat ke spill juga di pemasangan tenda ya. Jadi untuk pemasangan tenda ini tuh bukan pakai bakal yang klik gitu, tapi dicantol. Bahan outernya ini nyantol ke bagian bawah tuh. Nah, jadi bahan outernya ini pakai bahan aluminium kayak gini, ada lubangnya, dan dicantol ke frame bagian bawah karena masih ada sisaan frame di bagian bawahnya, tinggal dicantol kayak gini. Terus tinggal ditarik. Di sini ada tali webbing kecil. Tinggal dikencangkan kayak gini aja. Dan ini posisinya pun bawah tuh, posisinya pun lumayan bawah. Jadi untuk mengurangi potensi angin masuk melalui celah outer nih. Dan di sini pakai tali-tali webbing yang bagus. Dan di sini pakai tali kayak semacam tali paracord gitu yang kecil diameternya tapi bener-bener kuat. Dan untuk tali outer yang lo dapetin di sini lumayan banyak terbilangnya. Termasuk masih ada cadangan juga 2 di sini. Masih dapat 2 cadangan untuk tali outernya, tapi ini nanti mungkin bisa dipakai untuk pemasangan teras menggunakan trekking pole. Nanti gue contohin. Yang pasti tali outer yang gue pasang di sini 2 di sebelah kanan sini, kiri dan kanan, dan 2 di sebelah kiri sana. Biasanya kan itu doang tuh. Tapi ada tambahan 2 tali lagi di bagian depan sini nih. Ini di bagian depan sini biasanya nggak ada tali nih. Tapi di Fair Maple ini ada tali di pintu depan dan di pintu belakang. Tuh ada tambahan tali di pintu belakang. Jadi ini ngebantu untuk memperkuat posisi tendanya sih ketika nantinya tendanya ini ditabrak oleh angin kencang. Jadi di semua sudut itu benar-benar kokoh, ditarik, dikuatkan oleh tali yang ada 6 buah di sini. Sebetulnya untuk tenda ini tuh kalau dari segi konstruksinya kita nggak asing ya, karena brand-brand lokal kita pun udah punya tenda model konstruksi kayak gini ya. Contohnya mungkin ada Big Adventure Tambora, mirip kayak gini juga. Terus untuk Wild Chill Sembalun ada juga kayak gini. Konsina UL Dome punya juga tenda kayak gini. Terus tenda-tenda dari merek Nature Hike juga untuk brand internasional ya. Terus Daulagiri kayaknya nggak punya yang mirip-mirip kayak gini, tapi paling ya yang sedikit nyerempet-nyerempet mirip dengan Nova kapasitas 2 orang mungkin ya sedikit mirip aja, tapi secara konstruksi beda juga sih ya. Brand-brand tadi yang gue sebutin lah. Jadi nggak terlalu asing buat gua dan buat lu juga mungkin dengan konstruksi tenda dengan bentuk atau model kayak gini. Tapi kita lihat fitur-fitur apa yang disuguhkan oleh Fair Maple yang beda dengan brand-brand lokal kita, sehingga lu punya pertimbangan untuk akhirnya semakin yakin untuk memilih tenda ini. Sebelum ke bagian dalam, kita keliling dulu. Di bagian depan ini ada teras yang nggak luas-luas banget ketika pintunya ditutup kayak gini. Dan di sini ada resleting untuk penutupan pintu outer tendanya. Di sini ada penarikan tenda. Terus di sebelah kanan sini, di sini dulu nih. Di depan sini ada ventilasi udara, yang mana ventilasi udaranya ini punya sanggahan. Sanggahannya bisa lepas kayak gini. Bagian bawahnya jadi menutup. Dan ini pakai velcro juga atau lu pasang. Dan kalau lihat di bagian dalam sini, ini ada velcro yang lumayan panjang. Sanggahannya itu bisa disimpan di depan, di tengah, atau di bagian belakang. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi nantinya. Biasanya untuk lubang ventilasi di tenda-tenda lokal yang tadi gue sebutin, Big Adventure Tambora, Wild Chill Sembalun, itu di sebelah sini nih. Lubang ventilasi udara di bagian outernya. Kalau di Fair Maple ini beda posisi di bagian atas, dan ada 2 di sebelah kirinya. Sekalian kita lihat di bagian pinggirnya sebelum nanti ke ventilasi, ada logo Fair Maple yang terasa elegan banget. Tulisan Fair Maple-nya tuh simple ya, tapi terasa elegan dan keren aja gitu untuk tenda ini. Terus ada tarikan di bagian pinggir outernya untuk menjauhkan inner ke bagian outernya. Terus di bagian belakang mirip sebetulnya dengan bagian depan, nggak ada perbedaan apapun, karena depan atau belakang sebetulnya di bagian outernya bisa lo tentukan, paling di penempatan footprintnya tadi yang menentukan depan atau belakangnya. Nah, ini satu lagi ventilasi udaranya di bagian belakang. Di sebelah kanan sini mirip dengan sebelah kiri sini. Tali outer di bagian pintu ini sebetulnya bukan tanpa maksud ya, tapi lu bisa manfaatkan untuk tambahan ventilasi udara. Gimana caranya? Jadi untuk tali ini silahkan lu copot aja.
dari pasaknya. Lu lepas dulu. Ketika dilepas itu, si tali outer yang narik ke bagian pintunya itu jangan diapa-apain, diginin aja terus dilipat. Nah, jadi di sini ada satu tali lagi untuk lu cantolkan ke bagian dalamnya. Jadi ketika lu membutuhkan ventilasi udara, tapi kayaknya nggak mau kelihatan gitu bagian dalam itu lagi ngapain, mungkin lo lagi ganti baju atau lagi ngapain, dibuka aja nih ventilasi udara di bagian bawah sini. Jadi lumayan banget lo ngedapetin udara masuk dan udara keluar juga. Dan ini berlaku untuk pintu depan dan pintu belakangnya. Sekarang gue akan ngebuka pintunya. Jadi pintunya ini ada penutupannya nih. Ada penutupan kain nilonnya pakai velcro di atas dan di bagian bawah. Tinggal dibuka aja. Dan ini bagus banget untuk resleting yang dipakainya. Oke, seperti biasa ini bisa dilipat. Bagian depan sini bisa dilipat. Pakai cantolan yang sama yang dipakai untuk pembukaan ventilasi tadi. Dan lu langsung ngelihat di sini ada footprint yang tadi gue bilang footprintnya itu berbentuk segitiga sebetulnya, khususnya di bagian teras depannya, tapi segitiganya itu lebih kecil, nggak simetris, dan di bagian sini kayak nggak dapat lebihan footprint lah, karena diutamakan itu footprintnya di sebelah kiri sini. Dan pintunya ini ketika kemarin gue ngeliat di websitenya itu bisa dibentuk menggunakan trekking pole, dan kebetulan di sini gue bawa trekking pole, jadi sekarang gue akan coba rakit untuk pintu di bagian depan sini. Jadi si pintunya ini bisa dibentuk kayak gini. Ketika lu buka resletingnya pakai trekking pole. Ini trekking pole dari Hike and Run yang berkolaborasi dengan Nature Hike. Kalau lu nggak bawa trekking pole, ya bisa pakai kayu mungkin. Terus di sini pakai tali, karena tadi ada sisaan tali. Kelihatan dihususkan karena tali yang ada di sini tuh terasa lebih panjang. Kalau tali-tali di bagian outer tadi terasa lebih pendek aja. Oke, satu lagi sebelah sini. Nah, coba tenda Big Adventure juga bisa kayak gini ya. Oke, udah jadi. Karena gue ngeliat di websitenya itu dibentuk kayak gini. Kenapa dibentuk kayak gini? Yaitu untuk mendukung footprint yang dilebihin di sini. Jadi ini tuh terasnya jadi terasa lebih panjang ke depan, dan di bagian kanan sini pun terasa ada atapnya gitu. Sehingga ketika oleh Fire Maple ini dikasih lebihan kain di sini, bisa lu manfaatkan untuk teras depan, di bagian depan sini untuk masak nantinya, atau mungkin duduknya di bagian dalam ya. Misalnya duduk di sini, dalam di sini nih. Tuh, lu masak-masak mungkin di sini nantinya. Ada sedikit teras tambahan, lu nggak kotor, kaki lu mungkin walaupun kaki lu posisinya di luar ini nggak kotor karena ada alas di sini. Di bagian depan sini ketika lu mau masak itu ada tambahan atap di sini ke kanan dan ke bagian depan. Walaupun sebelah kiri sini terasa lebih kosong. Dan ini menarik sih menurut gua. Dan ketika gua pertama kali ngeliat tenda ini diginiin, gua mikir berarti tenda Big Adventure Tambora, tenda Wild Seal itu bisa diginiin juga ya. Terinspirasi dari tenda ini nih. Ketika nantinya gua mungkin bawa tenda Big Adventure Tambora ya bisa diginiin nih. Rasanya jadi punya teras yang lumayan lah gitu dibandingkan teras original yang nggak kayak giniin tuh terasa sempit aja gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi inspirasi lu juga untuk pembentukan teras di model-model tenda kayak gini. Ya bisa diginiin pakai 2 trekking pole. Nah, karena udah dibuka nih si pintunya, gue pun udah buka sendal di sini. Sekalian kita ngebahas di bagian dalam tenda ini. Jadi untuk pembukaan pintu tenda ini itu terasa gede ya. Nah, ini enaknya gue dalam aja deh. Oke. Jadi ada yang unik sebetulnya di pembukaan pintu tenda di bagian innernya. Pintu tenda yang sering kita lihat itu modelnya itu kayak gini paling nih. Untuk penutupannya. Dilipat kan? Tuh. Dilipat kayak gini aja. Oke. Ini pun bisa dilipat kayak gini. Normal lah hitungannya pelipatannya. Bedanya itu hanya ada 1 tali di sini. Biasanya kan ada 2 tali. Tapi di sini ada 2 opsi. Opsi kedua tuh resleting di sini lu buka, mentokin sampai atas. Oke, yang sebelah kanan pun pentokin sampai atas. Nah, jadi kayak gini tuh. Jadi ketika udah dipentokin sampai atas semua, dilipat kayak gini.
Nah, lipatannya ini disimpan ke bagian pocket bagian atas sini. Nah, ke pocket bagian sini. Bisa lihat tuh pocketnya. Jadi di sini ada pocket, bisa lo gunakan untuk penyimpanan lipatan pintu tenda. Entah itu di bagian depan ataupun di bagian belakang sini. Coba bagian belakang gue contohin juga biar enak ngelihatnya. Tuh kayak gini, pentokin, lipat. Sini deh. Jadi terasa lega banget gitu untuk pintu tendanya. Ini walaupun keluar masuk, kita nggak nyentuh lipatan-lipatan yang ada di sini. Itu mungkin sedikit perbedaan dibandingkan tenda Big Adventure Tambora, Wild Chill Sembalun. Pelipatan pintu di bagian innernya ada 2 opsi. Sekarang gua akan ngebahas di bagian inner tendanya. Seperti yang tadi dilihat ketika pemasangan tenda, untuk inner tenda ini komposisinya itu kurang lebih di 70% bahan battery mesh dan sisanya itu ya bahan 20D nilon ripstopnya. Jadi kalau gua nginget-inget pengalaman gua pakai tenda-tenda dengan komposisi kayak gini, ya ketika angin itu lolos melalui celah outer ya akan mudah juga masuk ke tempat lu tidur nantinya. Karena di komposisi inner tenda itu sebetulnya kita kan dikasih beberapa pilihan ya. Ada yang 50% antara bahan mesh dengan bahan breathable-nya. Kalau ini kebanyakannya itu bahan mesh. Jadi potensi angin untuk masuk ke tempat lu tidur itu lebih besar ketika lolos melalui celah outernya. Tapi ketika gua ngeliat posisi outernya itu lumayan agak bawah sih, hampir menyentuh tanah. Harusnya lebih minim angin yang lolos dari bagian luar ke bagian dalamnya. Itu mungkin harus lu pertimbangkan. Ini mengingatkan gua ke komposisi inner dari tenda Are Outdoor Gear serinya Tricora, persis kayak gini tuh. Kebanyakan pakai bahan mesh, dan ketika kemarin gua pakai ke Rinjani di ngecamp di Pelawangan ya seperti yang tadi gue bilang ya, ketika lolos dari outer ya angin langsung masuklah ke bagian dalam. Tapi kalau emang lu pakai sleeping bag yang bagus, yang mumpuni, jaket yang mumpuni, harusnya itu nggak masalah sih. Terus untuk sisa bahan di bagian dalamnya itu ya ini pakai bahan 20D nilon ripstop. Berarti ini sama persis nih pemakaian bahannya dengan bahan outernya, sama-sama pakai bahan 20D nilon ripstop di sini. Tapi ya untungnya tenda ini udah ngedapetin footprint yang mana footprintnya ini lebih tebal, karena footprintnya ini pakai bahan 210T polyester dan ada ripstopnya juga. Bisa lihat di sini, tuh ada ripstopnya di sini. Jadi untuk footprintnya ini wajib lu beli sih. Jadi ketika nantinya lu membeli tenda ini, gua sarankan beli tenda plus footprintnya yang paketan gitu, karena akan berguna banget nantinya. Di bagian footprintnya ini kalau lihat di sini ada sim seal ya di jahitan bagian depannya, karena ini sebetulnya kan harusnya kotak doang tuh untuk persegi panjang lah untuk footprintnya, tapi ada lebihan kayak segitiga di sini, dan di sini ada sambungan bahan dan udah ditutup oleh sim seal. Termasuk di bagian lantainya juga udah pakai sim seal juga di bagian dalam sini. Sekarang gua akan ngomongin ukuran yang ada di tenda ini. Untuk ukurannya itu di 225 cm untuk lebarnya ini. Kalau gua coba tidur ya, gua coba tidur, kepala gua pentokin ya ke bagian atas. Lu bisa lihat di bagian bawah situ, nih bagian bawah sini masih ada sisaan ruangan untuk penyimpanan carrier mungkin atau pakaian ganti, jadi masih ada ruangan. Ukuran tinggi badan gua tuh di 170 cm, nggak ngelipat sama sekali. Terus untuk panjangnya ini 140 cm dan cukup ideal untuk ukuran 2 orang. Nah, dan untuk panjang teras belakang harusnya sih biasanya rata-rata di 70 cm, termasuk di bagian depannya juga. Nih, langsung lihat kan fitur yang tadi gue gunakan, jadi lumayan tuh untuk ventilasi udara di sini. Terus untuk tingginya di 110 cm aja, kayak gini nih. Posisi jongkok kayak gini pun udah langsung mentok di bagian atasnya. Sekarang gue akan bahas di bagian fitur-fitur yang lo dapetin di bagian dalam, terutama di pocket-pocketnya. Terus terang untuk pocket yang ada di tenda ini terbilangnya banyak ya. Di sini nih, di sebelah kanan sini ada 1 pocket. Kalau kelihatan dari luar tuh ada 1 pocket. Di bagian belakang ada 1 pocket lagi. Di kiri pun sama, di depan sini ada 1 pocket, tuh. Di belakang sini ada 1 pocket. Jadi untuk pocketnya lebih dari cukup sih yang gue rasain di sini. Nah, di bagian atas nih, di bagian atas sini ada pocket yang sebetulnya bisa dibongkar pasang sih. Kalau dibongkar tuh kayak gini, nanti ini dibongkar juga, betul. Nah, jadi ini dibongkar, gue buka deh biar kelihatan ya. Ini pintunya lipat di sini aja, biar nggak ngalangin. Oke. Nah ini dia nih, jadi ketika dibuka itu kayak gini,
Dan ini nanti jangan sampai hilang ya. Mending ketika selesai pakai langsung dipasang di bagian innernya aja, karena kalau dipisah-pisah ya suka ketinggalan lah. Ini bisa dipasang, posisinya itu kayak gini enaknya. Oh, kayak gini aja enaknya. Jadi pasang kayak gini, di sini ada kayak ring gitu. Pasang kayak gini nih. Nah, ada ringnya kayak gini, pasang. Ada 4 cantolan. Nah, dan ini fungsinya itu untuk penyimpanan lampu tenda. Handphone juga bisa di sini. Kalau sewaktu-waktu lampu tenda lu mati, handphone lu bisa ditidurin di sini, lalu nyalakan flashnya mungkin kayak gini nih. Nah, bisa juga disimpan di sini. Ada di depan dan ada di bagian belakang sini. Tuh. Untuk poketnya sini. Selain tadi untuk penyimpanan, pelipatan pintu inner tendanya. Bisa dilipat kayak gini dan masih dapat 2 ruangan di sini. Dan di bagian tengahnya ini jangan takut. Kalau emang lu punyanya itu lampu tenda yang digantung, di sini tetap ada hook di bagian tengahnya sini. Jadi untuk penyimpanan lampu tenda ada 2 opsi, digantung atau ditidurin di sini. Karena kan sekarang banyak juga tuh lampu-lampu tenda yang ditidurin posisinya yang bentuknya kotak-kotak kayak gitu. Oke, kayaknya sih udah selesai untuk pembahasan fitur-fitur di bagian luar, termasuk di bagian dalam. Dan ada yang lupa gua pasang sebetulnya. Lihat nih, ini ada tali yang gak gua pasang di sudut-sudutnya. Jadi di sudut kanan sini, di kiri sini tuh ada tali-tali. Sebetulnya Fire Maple bener-bener ngasih beberapa fitur untuk memperkokoh posisi outer ke bagian innernya ya. Jadi dikasih tali-tali di setiap sudut, dikasih tali outer di setiap sudut juga. Jadi menunjukkan betapa ingin terasa kokoh untuk tenda ini, karena didukung oleh fitur-fitur yang tadi gue sebutin. Nah, ada satu bagian nih yang kadang ngeganggu gua, dan gua juga ngeliat di beberapa reviewer luar juga. Di sini kan yang tadi gue bilang ada tali nih seperti biasa, talinya itu untuk pelipatan di bagian pintu tendanya. Tapi kadang-kadang ini terjadi kemacetan ketika mungkin posisi resletingnya di sini nih. Misalnya posisi resletingnya di sini. Terus lu pengen buka tiba-tiba, kadang suka mentok kayak gini. Kalau dari dalam sih masih aman tuh, kadang aman tuh. Nuh, kadang di dalam aja suka macet. Tapi yang terasa itu ketika posisinya di luar. Ketika posisinya kita di luar dan kita mau membuka pintu tenda bagian innernya, ini suka mentok-mentok ke tali-tali yang ada di sini tuh. Nah. Tuh, suka mentok di sini. Karena di sini untuk tali pelipatan pintu tendanya ini apa ya? Ngawir, apa bahasa Indonesianya. Jadi menjulur ke bagian depan, kadang-kadang suka macet ketika kita mungkin buru-buru gitu pembukaannya. Oke, sekarang gua akan ngomongin kelebihan yang gua temukan di tenda Fire Maple Tropics Ultralight 2 ini. Kelebihan yang pertama, speknya jangan ditanya. Yang pasti spek tenda ini udah tinggi, terbilangnya sesuai dengan harganya yang terbilangnya juga lumayan mahal. Dari bahan outernya lu udah ngedapetin bahan yang cakep, PO-nya udah tinggi juga, udah include footprintnya, pakai bahan footprint yang bagus juga, udah full sim seal, frame pakai 7001 aluminium alloy, pasaknya udah bagus juga, detail-detail webbing, buckle udah bagus juga, termasuk resleting juga. Jadi dari segi spesifikasi jangan diraguin lagi, tenda ini udah cakep banget. Kelebihan berikutnya yang jarang gue temukan di tenda-tenda merek lokal yang pernah gue review dengan model yang serupa kayak gini ya, yaitu adanya tali outer tambahan di bagian pintu depan dan di bagian pintu belakang. Nih masih kelihatan tuh pintu belakangnya, fungsinya gua pasang di sini. Ya seperti yang tadi lu lihat, untuk tali outer di bagian depan itu fungsi pertama untuk memperkokoh lagi posisi tendanya ketika nantinya berada di atas gunung dan tertiup angin. Yang kedua, pemasangan tali outer di bagian pintunya itu bisa dibuka untuk menambah ventilasi di bagian depan atau bagian belakang tanpa membuka keseluruhan pintunya. Hanya di bagian bawah aja dibuka sedikit untuk ventilasi udara. Dan fitur itu jarang gue temukan di brand lokal yang pernah gue review. Kelebihan yang berikutnya, gue terpuaskan dengan pemberian pocket yang ada di dalam tenda ini. Mengingat kapasitasnya 2 orang, tapi lu ngedapetin pocket 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak pocket untuk lu manfaatkan penyimpanan barang-barang kecil kayak headlamp,
mungkin apa, tolak angin, P3K bisa disimpan di pocket-pocket lah. Barang-barang kecil yang susah nyarinya mending disimpan di pocket-pocket di inner tendanya aja, biar ketika lu perlu barangnya ya lu dengan mudah menemukannya. Karena kadang di beberapa tenda merek lokal itu agak pelit ya ngasih pocket-pocket, alhasil ya terasa kurang aja. Kalau ini bener-bener lebih dari cukup. Kelebihan berikutnya yang lagi-lagi jarang gua temukan di brand lokal yang pernah gua review, di pelipatan pintu yang ada di inner ini ada dua opsi. Selain dilipat ke pinggir sini, bisa dikeatasin. Ketika dikeatasin kayak gini, terasa lega banget pintunya, nggak ada yang ngelipat-ngelipat gitu ya. Karena posisi pelipatan pintunya ini disimpan ke bagian atas aja udah. Dan nggak mudah untuk copot kok untuk pelipatan pintunya, penempatannya bener-bener rapi di bagian atas sini. Dan fitur ini nggak gue temukan di brand lokal yang pernah gue review. Kelebihan yang berikutnya, ada dua penyimpanan lampu tenda sebetulnya digantung, yang pada umumnya sering diberikan di tenda-tenda lain juga digantung. Dan ada opsi kedua, yaitu bisa ditidurin di bagian atas, dan bukan hanya untuk headlamp aja, untuk penyimpanan handphone pun bisa di bagian atas. Mungkin sewaktu-waktu headlamp lu itu habis tapi lu perlu cahaya, pakai cahaya handphone aja dengan ditidurin di bagian atas. Karena kalau digantung kemungkinannya nggak bisa. Brand lokal sih sebetulnya ada beberapa yang udah menggunakan model kayak gini. Salah satunya Daulagiri Nova 2 itu punya konsep kayak gini juga untuk penyimpanan lampu tendanya. Tapi ketika kita ngelihat rata-rata masih jarang lah ngasih pocket 2 kayak gini untuk penyimpanan lampu tendanya. Kelebihan yang berikutnya, lu ngedapetin footprint dengan bahan yang bagus di sini dan bentuknya juga unik ya. Ada lebihan di bagian atas, jadi gue sarankan lu beli tenda plus footprintnya aja di harga yang lebih mahal sedikit, beda 100.000 dibandingkan lu beli tendanya aja. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang ada di tenda ini. Kekurangan yang pertama, silakan lu pertimbangkan komposisi inner yang ada di tenda Fire Maple Tropic UL2 ini. Seperti yang tadi udah gua bahas, untuk komposisi innernya ini hampir 70% pakai bahan mesh. Itu biasanya ketika dipakai ke atas gunung, sepengalaman gua ya, ketika ada angin kencang di luar tenda dan lolos melalui celah-celah outer ya, terasa mudah banget masuk ke bagian tempat lu tidur nantinya. Tapi kalau lu pakai equipment di sleeping system lu itu bagus ya, mumpuni ya, itu nggak terlalu masalah sebetulnya. Tapi ya lumayan lah, ada angin-angin kerasa banget ke bagian dalam gitu. Kayak gua ke Gunung Raung waktu itu pakai tenda Big Adventure Semeru, komposisinya sih nggak kayak gini nih. Ini lumayan gede angka presentasi dari meshnya. Kalau Big Adventure itu 60%-an lah, dan itu kerasa tuh angin yang masuk ke dalam tenda itu, karena waktu itu kondisinya lagi angin kencang. Bisa lihat juga di review tenda di Gunung Raung itu, shelter 7. Dan prediksi gua pun ketika nanti gua pakai tenda ini ke atas gunung ya akan seperti itu rasanya ketika ada angin kencang di bagian dalam. Kekurangan yang berikutnya, teras dari tenda ini sebetulnya nggak luas-luas banget ya dibandingkan konstruksi model kayak gini nih. Gua liatin untuk gambarnya, itu lebih, untuk tenda yang ini tuh lebih panjang lah untuk teras yang lo dapetin. Kalau teras tenda di konstruksi model kayak gini tuh terbilangnya kecil, tapi ketika gua aplikasikannya kayak gini pakai trekking pole 2 di bagian depan, ini lumayan nih. Jadi nambah luas lah, di bagian terasnya itu agak panjang dan agak lebar ke bagian kanan sini. Tapi tetap aja kalau kita banding-bandingkan luas terasnya gitu ya, untuk tenda model kayak gini itu terbilangnya kecil lah untuk terasnya. Makanya Big Adventure itu ngasih vestibul tambahan yang dijual terpisah, karena memang Big Adventure pun tahu untuk teras model tenda kayak gini di tenda Tamboranya itu sempit. Makanya dengan lu membeli vestibul tambahan atau teras tambahan, itu memberikan keleluasaan di bagian depan untuk lu berkegiatan, karena terasnya semakin panjang dan lebar. Kekurangan yang terakhir yang gue temuin yang tadi ini nih, ketika gua beberapa kali membuka dan menutup pintu, entah itu dari bagian dalam atau bagian luar, ketika nutup pintu innernya dari bagian dalam ataupun bagian luar, kadang-kadang suka macet, stuck di sini nih ke tali pelipatan pintu inner tendanya. Kadang-kadang aja, jadi ketika buru-buru gitu suka macet. Jadi nanti ketika lu pakai tenda ini ya harus pelan-pelan aja di bagian resletingnya, karena suka macet di tali sini. Bukan resleting yang jelek ya, resletingnya bagus banget ini, tapi di sini ada tali pelipatan pintu tenda yang kadang-kadang nyangkut ke resletingnya. Oke, itu aja untuk pembahasannya. Ada kelebihan kekurangan, silahkan lu pertimbangkan aja. Mungkin sekarang tuh lu lagi perlu referensi tenda-tenda UL gitu ya. Tenda ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan lu
Silakan lu bandingkan aja dengan brand-brand lokal lain mungkin, atau brand-brand internasional lain juga. Tapi gue seneng sih Fire Maple masuk ke Indonesia nih untuk tenda pertamanya kayaknya nih. First stand dari Fire Maple. Dan semoga dapat respon yang bagus ya. Karena di beberapa bagian ya belum pernah gue dapetin tuh di tenda-tenda merek lokal kita. Dan mungkin bisa diadopsi juga tuh oleh brand-brand lokal kita untuk beberapa fitur yang tadi gue sebutin yang memang tidak pernah gue temukan di brand-brand lokal. Kalau emang lu pengen tenda ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, tinggal lu klik aja, atau mungkin ada YouTube shoppingnya di bagian bawah ada keranjang, silahkan lu klik aja. Oke, kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.